yang ketujuh ada atribut guru pendidikan karakter. Suaranya masih Bun, kayak balapan. Ya. Oke, di situ ya ada atribut guru pendidikan karakter. Saya buka aja, buka slide aja penyenan lihat ya. Buka slide aja penyenan lihat ya. Inilah suka duka. Tolong. Lagi Zoom. Oke. Ya, Nah, ini maaf layarnya double kok. Gimana coba? Mbak Elma suruh ke sini. Mbak Elma yang mana? Yang mana? Ini atau ini? Yang mana Mbak El? Ambil. Mau yang mana ambil? Aku juga ya Tante. Enggak. Mbak Elma mau yang mana? Itu ada hadiahnya. mana yang mana? Mana Mbak El? Itu. Sebentar, saya tak pindah lewat HP aja. Itu. Dah. Semuanya no. Oke. Ini ini tak bawa. Di bawah. Ya, kasih Mbak Elma. Mbak Elma ambil itu. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa Bun. Bisa ya. Wes, normal lagi. Nah, coba kalau tidak normal lagi ya tidak apa-apa. Tuh sudah kelihatan. Ketujuh. Kemudian ini ada subtopik yang ke-8. Ya kok nggak kelihatan. Kemudian ada subtopik yang ini kok bisa di atas. Nah, ke-9. Kemudian ada subtopik yang keberapa ini? Kelihatan nggak itu? Subtopik yang ke-9, pengetahuan etika sebagai fondasi profesionalisme guru. Nah, intinya gini, intinya dari PowerPoint yang saya sampaikan ke penjenengan ini, ya, pengetahuan etika itu harus dimiliki oleh seorang calon guru. Ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-15 itu pada dasarnya intinya adalah itu tadi. Etika profesi kependidikan itu harus dikuasai, harus mendarah daging pada calon guru. Apalagi ini bukan calon guru, tapi penjenengan sudah menjadi seorang guru. Etika, moral, ya, itu memang harus punya standar yang di atas rata-rata dibanding dengan orang kebanyakan. Pada dasarnya adalah kita adalah sebagai agen moral. Agen moral itu tentu saja adalah selain moral juga punya etika yang tinggi. Meskipun
yang namanya manusia mestinya tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, ya kan? Namun yang diharapkan seorang guru itu, misalkan punya kesalahan, punya kekurangan pun, itu kekurangan yang intinya bisa ditolerir, kekurangan yang minim gitu ya. Jangan punya kekurangan etika yang sama seperti orang-orang lain, itu nggak boleh. Jadi sebagai seorang guru itu memang standarnya tuh tinggi, standar moral, standar etika itu memang harus tinggi dibanding dengan orang kebanyakan atau profesi-profesi yang lain, karena kita berkewajiban untuk mendidik moral dari siswa kita. Apalagi ini apalagi tanda petik ya, apalagi sebagai seorang guru PAUD. Seorang guru PAUD itu memang benar-benar di situ memang harus membentuk atau memberikan fondasi ya, landasan moral yang sangat penting untuk siswa kita sebagai fondasi. Kita bayangkan ya, fondasi rumah ya, karena kita membangun rumah itu kan mesti fondasi dulu, ya kan? Fondasinya kuat, itu nanti insya Allah rumahnya juga akan kuat, akan kokoh. Ya, sama dengan manusia. Ketika di usia PAUD, ya fondasinya itu kurang, fondasinya itu lemah, itu nanti ke depan di atasnya sampai mereka dewasa juga akan lemah. Intinya seperti itu. Jadi mari kita sebagai pendidik, sebagai guru, apalagi guru PAUD itu memang harus selalu mengupgrade moral kita, etika kita yang sudah bagus itu menjadi lebih bagus lagi, ya. Yang sudah berkarakter itu lebih berkarakter lagi, begitu. Ditambah lagi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ya, pengetahuan yang lain mestinya ya harus di atas rata-rata. Standarnya pokoknya rata-rata. Unen-unen zaman dulu ya, ada istilah guru digugu dan ditiru ya. Bukan nek minggu turu atau wagu tur kuru, nggak ada. Sekarang guru wagu tur kuru nggak ada ya. Guru lemu-lemu kabeh. Oke kan? Ya kan? Iya, guru renek sing wagu tur kuru. Dan tidak ada, sudah tidak sesuai. Apalagi kalau minggu turu, enggak lah. Guru itu kalau minggu malah kuliah kok ya, ya kan? Tidak kuliah ya malah mungkin melakukan kegiatan sosial gitu ya. Yang jelas digugu dan ditiru. Benar sekali. Orang-orang zaman dulu itu memberikan istilah kepada guru itu digugu dan ditiru itu memang betul sekali, karena guru itu merupakan suatu profesi yang memang beda dengan profesi yang lain. Profesi yang lain tidak bertanggung jawab terhadap moral dari orang lain, tapi kalau guru ini bertanggung jawab sekali, apalagi guru PAUD dan juga guru SD yang masih usia 9-8 tahun itu kan masih dikelompokkan menjadi anak usia dini kan, ya kan? Meskipun sudah kelas 1, kelas 2 itu masih termasuk kelompok usia dini. Nah, ini juga ada gerakan transisi PAUD SD ya, transisi PAUD SD itu sedang digalakkan, sedang didengung-dengungkan gerakan transisi PAUD SD. Mengapa PAUD digabung dengan SD gitu ya? Nah, ini dalam rangka ini awal-awal tahun pelajaran ini transisi PAUD SD sangat penting sekali. Lagi Zoom. Ya, ini nyambung antara kelas PAUD dengan kelas 1, 2 SD itu nyambung sekali. Nah, ini jangan sampai terjadi suatu trauma bagi anak didik kita ya, yang tadinya sudah lulus dari TK ya, dari PAUD non formal, kemudian mungkin melanjutkan ke PAUD formal ya, kemudian melanjutkan ke SD. Ini sering terjadi suatu hal yang menimbulkan trauma, kekhawatiran anak yang berlebihan, kecemasan anak yang berlebihan. Nanti gimana mah, ke sekolah SD gimana mah, nanti gurunya galak enggak mah, nanti di sana bisa main enggak mah. Itu kekhawatiran itu diakomodasi oleh pemangku kepentingan, sehingga
ada gerakan yang namanya gerakan transisi PAUD SD. Jadi ketika anak masuk ke SD itu memang harus apa ya, tidak ujuk-ujuk gitu ya, tahu ya bahasa ujuk-ujuk, bahasa tinggi Mbak Betty, ujuk-ujuk, tidak serta-merta langsung diajak seperti anak SD, tidak boleh, harus pelan-pelan ya. Jadi guru kelas 1-nya itu harus berperan sebagai guru TK, dijak bermain dulu, dikenalkan pelan-pelan, bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Nah, ini juga sedang kita tata ya, sedang kita berikan suatu pemahaman, suatu pengertian untuk guru-guru kelas 1 dalam menyambut siswa-siswa barunya itu bagaimana, itu sedang kita berikan suatu pemahaman biar guru-guru kelas 1 itu paham perlakuan untuk siswa kelas 1 baru itu bagaimana, karena dia sedang transisi dari PAUD ke SD. Tidak ujuk-ujuk langsung, wah ini buka bukunya anak-anak, ayo kerjakan. Nah, nice kabeh ikut saya. Nah, oleh karena itu pemerintah juga dalam hal ini Mendikbudristek ini juga membenahi ya, yang kemarin MPLS itu hanya 3 hari ya kan, untuk tahun pelajaran ini ditambah lagi menjadi 2 minggu masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS-nya itu selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu ini ya, itu harusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ya, terutama untuk yang kelas 1 yang baru pindah dari PAUD nih ya, dari PAUD ke SD ini dikenalkan sedikit demi sedikit ya, dikenalkan lingkungan, kemudian dikenalkan bagaimana cara belajarnya, bagaimana, itu selama 2 minggu itu nggak boleh masuk pertama langsung dijak dibedai tambah-tambahan atau diajak nulis gitu, nggak boleh ya. Itu jadi guru kelas 1 bersama dengan teman-teman itu harus membuat jadwal selama 2 minggu supaya apa, supaya siswanya kelas 1 yang baru nih masuk yang dari PAUD itu tidak kaget, tidak trauma, tidak gulung komeng, apalagi sampai ditunggoni ibunya, ibuin arah nongol ketok gitu nangis gitu kan ada yang seperti itu, ditunggui pun harus kelihatan gitu, bahkan ada yang sampai ikut masuk ke kelas, ada yang seperti itu, ada betul ada. Iya, nah itu diupayakan dengan adanya transisi PAUD SD itu tidak terjadi seperti itu. Jadi anak kelas 1 yang baru masuk itu dengan semangatnya pakai seragam baru, pakai tas baru, sepatu baru, itu dengan senangnya, dengan gembiranya mereka datang ke sekolah yang baru, ke SD yang baru, dengan keberanian yang baru. Bukan kalau berangkat malah nangis, belum ngomong ngesek, dibujuk-bujuk dulu, kemudian diantar sampai ditunggoni, sampai ibuin nunggu di kelas. Itu berarti SD masih menyeramkan bagi mereka. Gitu. Terlepas dari karakter anak. Memang karakter anak ada yang manja, ada yang aman seperti itu ya ada. Tapi diupayakan tidak terjadi suatu trauma gitu. Dan panjenengan sebagai guru PAUD juga berkontribusi terhadap suksesnya gerakan transisi PAUD SD. Jangan malah meten-meten nih, nanti kamu di SD nanti gurunya galak loh. nanti kalau nggak bisa dicubit, malah meten-meten nih. Jadi memang kerjasama antara guru PAUD dengan guru kelas 1 SD ya, termasuk yang terlibat di dalamnya, karena guru kelas 1 itu tidak hanya guru kelas saja ya, termasuk ada guru pendidikan agama, ada guru penjas, itu ada di dalamnya. Itu kerjasama untuk menciptakan transisi PAUD SD yang sukses. Ibaratnya oper gigi itu tidak
tidak bedunduan atau tidak ngaget kayak gitu. Kan itu sama juga ketika kita nyepeda kemudian oper ya. Oper gigi persneling gitu. Dari gigi 1 ke gigi 2 itu tidak kelihatan. Nah, ada transisinya itu halus gitu. Tahu nggak itu sepeda yang pakai transmisi gigi? Jangan-jangan ini ada yang nggak kenal dengan sepeda yang pakai gigi ini, udah pakai otomatis terus langsung digaspal gitu ya, gitu. Itu nggih. Ini mulai nanti tanggal 22 Juli itu kan sudah tahun ajaran baru. Nah, itu sudah mulai kita tata mulai dari sekarang ya. Kita berikan motivasi untuk siswa penjenengan yang akan masuk SD itu diberikan motivasi. Jangan malah ditakut-takuti atau malah diberikan beban pikiran sehingga anak-anak menjadi trauma. Nah, tugas kami juga menyampaikan kepada guru-guru SD, guru kelas 1 terutama, kepala sekolah, dan guru-guru yang lain untuk melaksanakan gerakan transisi PAUD SD ini sehingga sukses. Dan tahun ini tingkat trauma dari siswa baru kelas 1 itu menurun gitu nggih, bukan malah meningkat. Gitu saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Tolong untuk PowerPoint-nya dipelajari kembali karena sistem yang tidak mendukung begitu ya. Tolong dibuka lagi, dimulai dari PowerPoint pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-15 hari ini. Tolong penjenengan buka, penjenengan cermati, penjenengan pahami, sehingga nanti ketika penjenengan membuka soal di ujian akhir semester, penjenengan sudah siap. Bukan siap mumet ya, tapi siap mengerjakan. Gitu. Siap kerjakan dan benar gitu, nilainya memuaskan. Gitu nggih. Mbak-mbak yang cantik. Nggih, Bunda. Terima kasih. Sekali lagi tolong cek kembali, jangan sampai ada yang terlewat. Dan jika sudah terlanjur ada yang belum menyelesaikan tugas karena sistem sudah tidak bisa dibuka lagi, jalan satu-satunya hanya bisa kirim ke saya, nggih. Kalau nanti saya tunggu hari ini tidak ngirim ya wis, berarti nilainya 0. Kalau nilai yang lain punya nilai sebanyak 5, mungkin penjenengan punya 4, tetapi pembaginya tetap 5. Mendapatkan nilai 5 kali dibagi 5, yang hanya punya 4 ya dibagi 5. Jadi risiko ditanggung sendiri. Karena jauh-jauh hari saya sudah menyampaikan ke penjenengan ya, ibaratnya apa ya, sudah saya ulang nanti greteh seperti itu ya, mohon maaf gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf selama 1 semester ini dalam membersamai penjenengan banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, pastinya tidak sengaja ya, mohon untuk dimaafkan. Teriring doa, mudah-mudahan penjenengan semuanya selalu sehat, Amin. dan diberikan kesuksesan ya. Amin ya Allah. Mengerjakan UAS dengan baik, lancar dan sukses, dan akhirnya bisa memperoleh nilai yang memuaskan sampai lanjut ke semester 2 dan nanti bisa lulus dengan nilai yang baik dan bisa tepat waktu. Gitu nggih. Amin. Kesempatan kita untuk bertemu di lain kesempatan, dan sekaligus saya nyatakan untuk semester ini selesai. Kita tinggal menunggu waktu untuk ujian akhir semester. Jika ada hal-hal yang perlu penyen sampaikan ya, nomor WA saya masih tetap bisa dihubungi gitu nggih. Monggo silahkan untuk menyampaikan jika ada yang perlu panjenengan sampaikan. Begitu nggih saudara-saudaraku, sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nani atas materinya. Sehat selalu buat Bunda. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu. Oke, assalamualaikum. Salam Bunda.